Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ramdhani Saputra dengan NIM C1L02310058. Saya dari kelompok 7 JIS dengan koas Bang Roni Putra Pratama. Di sini saya akan memberikan tutorial cara topologi. Nah, topologi ini merupakan pembahasan kita pada praktikum JIS acara 3 kemarin. Sebelum saya memberikan tutorial cara topologi, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih topologi itu. Nah, topologi adalah pengidentifikasian secara matematis hubungan relatif antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, untuk tujuan di sini ada di tengah-tengah video dan di situ ada dua yang akan kita koreksi. Yang pertama ada gap dan overlap. Nah, untuk penjelasan gap dan overlapnya juga ada di tengah-tengah video. Oleh karena itu, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Langsung saja ke videonya. Nah, baik, di sini langsung saja kita ke komputer. Nah, di sini langsung kita buka aplikasi ArcGIS. Itu kita tunggu sampai ArcGIS-nya terbuka. Nah, setelah terbuka, kita cari file yang telah didigitasi pada acara 2 kemarin, yaitu yang tahun 2025. Nah, ini adalah file yang telah saya digitasi pada acara 2 kemarin. Setelah kita buka filenya, kita langsung ke menu katalog. Di sini kita perlu membuat file. Di sini saya telah membuat file bernama topologi dan langsung kita klik new. Di new langsung kita new database dan di sini kita langsung dibuatkan file. Nah, filenya perlu kita ganti nama. Di sini saya mengganti namanya dengan no gap and overlap 2025 karena peta saya 2025. Setelah itu kita klik kanan, klik new dan klik fitur dataset. Di fitur dataset kita perlu memberikan nama. Di sini karena acaranya topologi, saya memberikan nama topologi dan underscore. Di sini saya mengikuti nama dari file saya, yaitu adalah Pligo. Di sini name file topologi Pligo. Nah, untuk sistem koordinatnya yaitu tetap menggunakan WGS 1944 UTM zone 50S. Untuk berikutnya dan finish. Setelah itu kita kembali lagi ke menu katalog. Dan pada topologi Pligo kita klik kanan dan kita import. Di sini kita import dengan fitur class yang single. Setelah itu kita tunggu. Nah, di sini kita perlu menginput data dari Pligo tersebut. Di sini kita klik tanda panah ke bawah. Kita cari Pligo dan untuk output fitur class-nya kita salin namanya supaya tidak namanya itu harus sama. Nah, kita copy dan kita langsung oke. Di sini kita perlu menunggu beberapa saat dikarenakan prosesnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini teman-teman kita akan mengkoreksi kesalahan dari data digitasi yang kita buat kemarin. Nah, setelah itu akan keluar layer baru yaitu Pligo. Nah, di sana kita langsung untuk mencari. Nah, di sini mohon maaf ada sedikit kesalahan. Nah, di sini kita klik kanan lagi pada menu topologi dan kita klik new. Di sini kita klik topologi, berikutnya dan berikutnya. Di sini kita select all dan berikutnya, lalu berikutnya dan di sini kita klik add role. Untuk role-nya itu must not overlap dan selanjutnya kita klik lagi dan untuk role-nya kita ganti menjadi must not home gap. Nah, di sini berikutnya dan finish. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini kita klik yes. Nah, setelah itu kita akan pergi ke menu katalog lagi. Nah, di sini kita klik tanda plus pada topologi Pligo dan setelah keluar Pligo topologi. Di sini kita seret filenya ke layer. Nah, di sini kita klik yes teman-teman dan selanjutnya kita perlu mengeditnya. Di sini kita klik kanan pada bagian Pligo, kanan. Dan kita cari edit fitur dan kita start editing. Di sini menu topologi untuk editingnya belum ada. Kita klik editor, more editing tools dan klik topologi. Nah, di sini karena kebesaran saya pindahkan terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kita klik error impression.
Nah, di sini terlalu besar layernya, perlu kecilkan terlebih dahulu supaya errornya bisa terlihat semua, error impactornya. Untuk mencari errornya, di sini kita klik tanda panah ke bawah dan cari error yang akan kita cari. Di sini saya cari gap dan kita search. Nah, inilah error-error dari data digitasi yang kita buat pada acara 2 kemarin. Untuk menghilangkannya kita perlu klik kanan dan klik create feature, itu untuk menghilangkan error-errornya. Nah, perlu diketahui teman-teman, gap ini adalah data yang belum memiliki poligon atau bagian-bagian yang belum diarsir atau terkena oleh poligon. Jadinya data tersebut masih kosong dan luasan pada poligon tersebut akan terganggu. Nah, itulah yang dinamakan gap. Oke, di sini teman-teman mungkin kita percepat untuk caranya supaya videonya tidak terlalu lama. Nah, ini telah selesai. Nah, di sini terjadi kesalahan. Saya menghapus garis-garis atau line yang ada pada poligon itu, garis pembatasnya. Di sini perlu kita klik kanan pada poligon dan open attribute table. Di sini kita perlu mencari bagian yang paling luas dari yang kita hapus tadi. Dari error yang kita hapus tadi, kita perlu mencari bagian paling luas karena itu adalah batas-batas dari wilayah yang telah didigitasi kemarin. Di sini saya mencarinya. Bentar teman-teman. Nah, ini dia. Setelah kita ketemu, kita klik dan kita langsung centang atau kita hapus teman-teman. Setelah itu kita akan lanjut ke error berikutnya, yaitu overlap. Di sini langsung kita klik tanda panah dan ke overlap dan search now. Nah, di sini berbeda teman-teman. Kita klik kanan, cara menghilangkannya di sini kita klik kanan pada bagian yang akan diedit. Sebentar teman-teman. Kita perlu menghilangkan dulu citranya supaya warnanya, supaya citranya itu bisa terlihat. Di sini klik kanan pada bagian yang akan diedit, lalu kita zoom to untuk melihat bagian mana yang ada overlapnya. Dan untuk mengeditnya kita menggunakan merge. Nah, di sini klik merge. Kita zoom to dulu teman-teman. Klik merge. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu antara kebun dan sawah. Mana yang akan dipilih? Untuk yang dipilih kita pilih yang lebih condong dia masuk kemana. Nah, di sini kita lakukan seperti itu kepada semua error-error yang ada pada overlap. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan apa sih overlap itu. Overlap adalah bagian dua poligon yang menumpuk menjadi satu. Nah, itu akan menjadi overlay atau overlayer. Nah, di sana kedua poligon itu akan bertumpukan sehingga luasan dari poligon akan terganggu. Di sini untuk prosesnya bisa kita percepat supaya videonya tidak terlalu lama. Kita percepat dulu teman-teman. Bisa disaksikan di sini saya tetap zoom to, yaitu untuk melihat poligon itu masuk ke daerah mana, lebih condong ke daerah mana. Itu harus perlu untuk kita perhatikan teman-teman.
Nah, di sini semua bagian itu telah saya merge. Jadinya untuk topologinya telah selesai teman-teman. Dan untuk saat ini tidak ada lagi bagian yang belum diarsir ataupun bagian yang menumpuk. Di sini kita aktifkan dulu warnanya agar kita bisa melihat hasil dari topologi kita. Nah, di sini tidak lagi yang merah-merah teman-teman, tidak ada lagi kesalahan yang kita perbuat. Jadinya mungkin itu saja video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.